Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi teori-teori belajar yang berjudul Teori Vygotsky. Izin memperkenalkan diri, saya Anita Kusumawati selaku moderator dan juga pemateri kedua. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Siti Mutmawati. Sebelumnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori-teori belajar yaitu Ibu Aulia Novitasari MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan materi pada hari ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Siti Mutmawati. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Di sini ada biografi Vygotsky. Nah, Vygotsky ini memiliki nama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky yang lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, Belarus. Ia belajar hukum di Universitas Moskow dan kemudian mendalami psikologi dan filsafat. Nah, Vygotsky ini terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak melalui interaksi sosial dan budaya. Kemudian ia meninggal pada tahun 1934 karena tuberkulosis. Nah, kontribusi beliau itu sangat berpengaruh dalam bidang psikologi dan juga bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Nah, Vygotsky ini menekankan bahwa belajar itu terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain di sekitar kita, seperti guru, teman, dan lingkungan budaya. Nah, pengetahuan itu awalnya diperoleh dari interaksi dengan orang lain, lalu diinternalisasi menjadi proses berpikir di dalam diri sendiri. Jadi, menurut Vygotsky, belajar itu terjadi karena bantuan dari orang lain, dari lingkungan sekitar seperti orang tua, guru, teman, budaya, serta pengalaman sehari-hari. Yang awalnya anak itu belajar melalui interaksi dengan orang lain, setelah itu apa yang mereka pelajari itu akan masuk ke dalam pikiran mereka hingga menjadi pengetahuan milik anak itu sendiri. Nah, selanjutnya Lev Vygotsky ini menegaskan 4 fokus konsep penting dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep sosiokultural. Jadi, konsep sosiokultural menurut Vygotsky ini menegaskan bahwa peningkatan fungsi mental individu itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial atau kelompoknya. Jadi, bukan hanya dari diri anak itu sendiri. Yang artinya, menurut Vygotsky, kemampuan berpikir anak itu tidak berkembang sendirian, tetapi berkembang melalui interaksi sosial seperti berkomunikasi dengan guru, teman, dan juga lingkungan budaya di sekitarnya. Nah, anak itu belajar dari bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian, anak itu mengambil nilai dengan cara berpikir dari lingkungannya, lalu memahaminya secara mandiri. Nah, jadi belajar itu terjadi karena pengaruh sosial dan juga budaya, bukan hanya karena usaha anak itu sendiri. Contohnya, ketika ada pelajaran, guru memberikan atau membacakan cerita rakyat. Nah, jadi guru itu menggunakan cerita rakyat, contohnya yaitu Malin Kundang. Nah, siswa itu belajar dari nilai budaya seperti kita itu harus hormat loh kepada orang tua, kita itu tidak boleh sombong. Nah, jadi pengetahuan budayanya itu masuk melalui cerita Malin Kundang tersebut. Nah, yang konsep kedua yaitu zona perkembangan proksimal atau biasa disingkat ZPD. Nah, tahap ini merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual seseorang, yaitu kemampuan yang bisa dilakukan secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial yang dapat dicapai dengan bantuan orang yang lebih kompeten seperti guru atau teman yang lebih pintar. Nah, jadi zona perkembangan proksimal ini merupakan jarak di antara yang pertama, apa yang bisa dilakukan anak itu sendiri tanpa bantuan, yaitu kemampuan nyata yang sudah dikuasai oleh anak tersebut, dengan yang kedua, apa yang bisa dilakukan anak jika dibantu oleh orang yang lebih ahli, contohnya seperti guru, orang tua, atau teman yang lebih pintar. Nah, jadi ZPD itu adalah kemampuan anak yang berada di tengah-tengah, jadi mereka itu belum bisa secara mandiri, tetapi mereka akan bisa jikalau mereka itu dibantu. Kemudian ZPD ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang
tahap pertama yaitu tahap ketergantungan tinggi. Nah, jadi pada tahap ini anak itu sangat membutuhkan bantuan dari guru atau temannya untuk mengerjakan tugas mereka. Nah, mereka itu belum bisa mengerjakannya secara mandiri gitu. Contohnya, saat belajar mengerjakan soal penjumlahan, nah siswa itu tidak tahu atau belum memahami langkah demi langkahnya. Nah, kemudian guru itu menjelaskan pelan-pelan, memberikan contoh serta membimbing langkah demi langkah hingga anak bisa mengerjakan tugas mereka. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap mengurangi ketergantungan. Nah, jadi pada tahap ini anak itu sudah mulai mencoba mengerjakan tugas-tugas mereka secara sendiri, tetapi kadang masih perlu sedikit bantuan dari guru atau dari temannya. Nah, tetapi bantuannya itu sudah mulai berkurang. Contohnya, siswa mencoba mengerjakan soal matematikanya sendiri. Nah, ia itu sudah bisa mulai mengerjakannya sendiri, tetapi sesekali mereka itu masih bertanya kepada guru ketika ada yang mereka belum paham atau mereka masih bingung gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tahap internalisasi dan otomatisasi. Nah, pada tahap ini anak itu sudah paham dan bisa mengerjakan tugas-tugas mereka secara mandiri dengan lebih lancar. Jadi mereka itu tidak perlu lagi banyak bimbingan atau banyak arahan dari guru. Contohnya, nah siswa itu bisa mengerjakan banyak soal penjumlahan tanpa bertanya. Yaitu mereka itu sudah mulai mengingat tahapan pengerjaannya, langkah demi langkahnya yang sudah dijelaskan oleh guru tadi, sehingga mereka bisa menyelesaikan soal tugas mereka itu dengan cepat. Kemudian yang terakhir yaitu tahap deautomatisasi. Nah, pada tahap ini anak itu sudah sangat mandiri dan bisa berpikir, mengekspresikan pendapat, serta mengambil keputusan mereka secara mandiri. Nah, pada tahap ini kemampuan anak itu sudah mulai matang. Contohnya, siswa bukan hanya bisa mengerjakan soal mereka sendiri, tetapi mereka bisa membantu menjelaskan kepada teman mereka yang belum paham. Jadi, pada tahap ini anak itu sudah memahami konsep secara penuh. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu scaffolding. Nah, scaffolding ini merupakan pemberian bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, khususnya pada tahap awal. Selanjutnya, konsep yang keempat, yaitu konsep bahasa dan pikiran. Nah, Vygotsky ini menyatakan bahwa bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga berfungsi untuk merencanakan serta mengatur perilaku individu. Jadi, bahasa itu bukan hanya untuk berbicara dengan orang lain, tetapi juga berbicara dengan diri mereka sendiri. Nah, pembicaraan ini itu disebut sebagai private speech. Nah, bahasa itu bisa membantu anak untuk berpikir, mengatur tindakan, merencanakan apa yang harus dilakukan, serta mengontrol perilaku anak. Kemudian perkembangan bahasa itu terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama social speech atau bicara sosial. Nah, ini biasanya pada usia 0-3 tahun. Pada tahap ini, anak itu menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengatur perilakunya. Contohnya, anak berkata, "Mama, tolong ambilkan susu," atau aduh jatuh sakit. Nah, jadi kata-kata itu merupakan bentuk meminta bantuan anak atau menyampaikan perasaan anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tahap egocentric speech atau bicara egosentris. Nah, biasanya usia 3-7 tahun. Pada tahap ini anak itu sudah sering bicara kepada dirinya sendiri untuk berpikir, merencanakan tindakan, hingga menyelesaikan masalah. Contohnya saat anak bermain menyusun balok. Jadi anak itu berkata kepada diri mereka sendiri. Kayak contohnya, ini balok yang ini ditaruh di atas, kemudian balok yang besar ini ditaruh di bawah. Jatuh. Nah, coba lagi deh. Nah, jadi bentuk kata-kata itu merupakan bentuk mereka berbicara kepada dirinya sendiri untuk mereka itu berpikir, kemudian mereka merencanakan tindakannya, hingga mereka mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mereka tersebut. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu inner speech atau bicara batin. Nah, biasanya pada usia 7 tahun hingga dewasa. Nah, pada tahap ini, bicara luar anak itu berubah menjadi bicara batin. Jadi, anak mulai berpikir di dalam hati dan menggunakan bahasa mereka secara internal. Contohnya,
pada anak yang sudah lebih besar, 7 tahun ke atas itu, mereka tidak lagi berbicara keras saat mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. Biasanya kan ada ya anak kecil itu yang kalau ngerjain tugas kayak 1+1 suaranya itu keluar. Nah, tapi kalau pada tahap inner speech ini, pada usia yang udah dewasa, anak itu udah nggak mengeluarkan suara lagi, jadi mereka menggunakan bahasa batin. Jadi mereka itu berpikir di dalam hati. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme berdasarkan teori Vygotsky ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama mengidentifikasi pengetahuan awal dan miskonsepsi siswa, yang kedua penyusunan program pembelajaran, yang ketiga orientasi dan elusitasi, yang keempat refleksi, yang kelima restrukturisasi ide, yang keenam aplikasi, dan yang ketujuh review. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan teori Vygotsky dan juga Piaget. Yang pertama ada Vygotsky, di mana merupakan teori perkembangan kognitif yang dia itu menekankan peran penting sosial dan juga budaya dalam belajar anak. Jadi, Vygotsky itu percaya bahwa anak belajar dan berkembang melalui bantuan orang dewasa dan teman sebaya dalam konteks budaya. Jadi, ia menekankan bahwa kemampuan berpikir terbentuk dari proses sosial yang melibatkan dialog dan juga bantuan bertahap atau disebut dengan scaffolding. Misalnya, anak belajar memecahkan masalah dengan dukungan orang yang lebih mahir. Kemudian yang kedua ada Piaget, merupakan teori perkembangan kognitif yang menekankan tahapan perkembangan berpikir anak berdasarkan usia dan interaksi dengan lingkungan fisik. Jadi, Piaget melihat perkembangan kognitif sebagai proses yang berjalan melalui beberapa tahap yang tetap dan juga universal. Jadi, anak belajar dengan mengeksplorasi dunia di sekitarnya secara mandiri melalui proses asimilasi dan juga akomodasi. Jadi ia menyoroti bahwa cara berpikir anak berbeda secara fundamental dari orang dewasa dan berkembang seiring dengan bertambahnya usia dan juga pengalaman. Materi selanjutnya yaitu adalah persamaan teori Vygotsky dan juga Piaget. Jadi yang pertama adalah perkembangan kognitif melibatkan faktor biologis dan juga sosial. Jadi, kedua teori itu sepakat bahwa perkembangan kemampuan berpikir anak tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan biologis atau kematangan otak, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Faktor genetik dan pengalaman sosial bekerja sama membentuk perkembangan kognitif anak. Kemudian yang kedua ada anak aktif dalam proses belajar dan membangun pengetahuan melalui pengalaman. Jadi baik Piaget maupun Vygotsky memandang anak sebagai individu aktif yang secara sadar membangun pengetahuan baru. Jadi anak itu tidak sekedar menerima informasi, tetapi mengolah pengalaman dan juga situasi di sekitarnya untuk menciptakan pemahaman yang baru. Kemudian yang ketiga, perubahan berpikir anak itu bersifat kualitatif, melibatkan transformasi melalui cara mendalam dalam cara berpikir. Jadi, perkembangan kognitif bukan hanya menambah fakta atau informasi, tetapi melibatkan transformasi atau perubahan mendalam dalam cara anak memproses, mengorganisasi, dan juga memahami informasi sehingga terjadi pola berpikir yang lebih kompleks dan juga matang. Yang keempat ada lingkungan sosial berpengaruh pada kecepatan dan kualitas perkembangan kognitif. Jadi interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya, dan juga budaya memberikan stimulus yang mempercepat kemampuan anak dalam belajar. Jadi lingkungan sosial tidak hanya mempengaruhi isi pengetahuan yang diperoleh, tetapi juga cara berpikir dan karakteristik kognitif anak. Yang kelima ada kemampuan berpikir abstrak, logis, dan reflektif itu dianggap sebagai tanda kemajuan dari kognitif. Jadi pada tahap perkembangan tertentu, anak itu mulai mampu berpikir abstrak melalui logika deduktif dan merenungkan proses berpikirnya sendiri. Jadi kedua teori ini menganggap kemampuan sebagai indikator kematangan dan tingkat perkembangan kognitif yang tinggi. Yang terakhir ada pemahaman anak akan semakin terstruktur seiring bertambahnya usia dan juga pengalaman. Jadi seiring bertambahnya waktu dan pengalaman belajar, anak itu akan mampu mengorganisir pengetahuan informasi secara lebih sistematis dan terstruktur. Jadi hal ini membuat anak semakin mampu memahami konsep kompleks dan hubungan antar ide secara baik.
Materi berikutnya yaitu adalah perbedaan teori Vygotsky dan juga Piaget. Di mana yang pertama ada faktor utama, Piaget itu dipengaruhi faktor biologis dan Vygotsky itu dipengaruhi oleh sosial budaya. Jadi, Piaget percaya bahwa perkembangan kognitif anak itu sangat dipengaruhi oleh kematangan biologis dan perkembangan otak yang natural. Sebaliknya, Vygotsky itu menekankan bahwa interaksi sosial dan juga budaya di lingkungan anak yang paling berpengaruh dalam membentuk cara berpikir dan kemajuan kognitif anak. Yang kedua, dari segi tahapnya, Piaget itu dipengaruhi oleh tahap universal, sedangkan Vygotsky itu oleh beragam budaya. Jadi, Piaget itu mengukuhkan bahwa semua anak melewati tahapan perkembangan kognitif yang sama secara universal tanpa dipengaruhi oleh latar budaya dan juga sosial. Dalam pandangannya, tahapan tersebut berlaku untuk seluruh anak di dunia. Sedangkan Vygotsky itu berargumen bahwa perkembangan kognitif anak itu berbeda-beda, bergantung pada budaya dan lingkungan sosialnya sehingga tidak bisa disamakan. Yang ketiga, dari segi sumber belajar, Piaget itu dari benda fisik dan juga Vygotsky itu dari lingkungan sosial. Jadi, Piaget itu fokus pada eksplorasi mandiri anak dengan benda dan juga lingkungan secara fisik. Sedangkan Vygotsky itu menekankan belajar lewat bimbingan dan juga interaksi dengan orang dewasa ataupun teman sebaya. Dan yang terakhir dari segi bahasa, Piaget itu merupakan hasil kognitif, sedangkan Vygotsky itu alat fungsi mental. Jadi, menurut Piaget, bahasa itu berkembang setelah kemampuan berpikir anak itu cukup matang. Sedangkan Vygotsky itu melihat bahwa bahasa itu sebagai alat utama untuk berpikir abstrak dan mengendalikan aktivitas secara mental. Materi yang terakhir yaitu adalah kelemahan teori Vygotsky dan juga Piaget. Yang pertama ada Piaget. Jadi, teori Piaget itu memiliki beberapa kelemahan. Satu, tahapan perkembangan itu terlalu kaku. Jadi Piaget itu menganggap anak itu mengalami tahapan perkembangan berpikir yang sama untuk semua anak. Namun kenyataannya tidak semua anak berkembang dengan cara yang sama. Contohnya, anak usia 5-6 tahun itu bisa sudah mengerti konsep konservasi cairan, padahal Piaget mengatakan konsep ini dipahami pada anak usia 7 tahun. Yang kedua, kurang menjelaskan cara perbaikan kesalahan berpikir anak. Jadi, Piaget tidak menjelaskan bagaimana anak memperbaiki kesalahan pemikirannya. Contohnya, anak mengira semua hewan berkaki 4 adalah kucing. Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana anak belajar membedakan jenis hewan tersebut. Yang ketiga, hubungan asimilasi dan akomodasi kurang terperinci. Jadi, Piaget menyebutkan dua proses belajar yaitu asimilasi dan akomodasi, tapi ia tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana kedua proses ini dapat bekerja sama dalam membentuk pengetahuan baru secara konkret. Yang keempat ada meremehkan kemampuan anak usia dini. Jadi, Piaget berpendapat bahwa anak usia praoperasional sulit memahami sebab akibat. Namun, anak usia 3-4 tahun itu bisa memahami sebab sederhana seperti tanaman mati jika tidak disiram. Kemudian, yang kelima, tidak relevan dengan perkembangan anak modern. Jadi, dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran baru, anak sekarang itu bisa berkembang lebih cepat. Misalnya, anak usia 4 tahun sudah bisa menggunakan smartphone dan juga mengenal huruf lebih awal daripada yang diprediksi oleh Piaget. Dan yang terakhir, mengabaikan pengaruh emosi dan juga aspek mental lain. Jadi, Piaget kurang memperhatikan bagaimana kondisi emosional anak mempengaruhi kemampuan berpikirnya. Contohnya, ada anak yang gugup bisa gagal menyelesaikan suatu tugas bukan karena ia tidak mampu, namun karena ia itu mengalami cemas atau takut. Yang selanjutnya yaitu adalah kelemahan teori Vygotsky. Yaitu yang pertama, penekanan berlebih pada bahasa dan juga dialog sosial, di mana Vygotsky sangat menekankan pentingnya bahasa dan komunikasi verbal dalam proses belajar. Namun, hal ini kurang memperhatikan bahwa anak juga dapat belajar dari pengalaman secara nonverbal, seperti bermain puzzle atau mengamati lingkungan tanpa harus banyak berbicara. Jadi, teori ini kurang memperhatikan atau mempertimbangkan
pembelajaran yang terjadi tanpa dialog atau bahasa. Yang kedua ada kurang memperhatikan keaktifan dan motivasi internal anak. Jadi teori ini hanya berfokus pada peran orang dewasa atau teman sebaya sebagai pendorong belajar. Padahal banyak anak belajar dengan inisiatif dan motivasi sendiri. Misalnya belajar mengikat tali sepatu tanpa bantuan. Jadi Vygotsky itu kurang menjelaskan bagaimana anak bisa belajar secara mandiri dari dorongan dalam dirinya sendiri. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator dan juga pemateri pamit undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.